baru saja berlalu dan 2026 baru saja mulai dijalani. Untuk evaluasi 2025, pandangan Kang Din terhadap kondisi Ciamis secara umum bagaimana? Terima kasih Kang Heri. Pertama, kalau ditanya bagaimana kondisi Ciamis tahun 2025 secara umum, maka kita bicara tentang bagaimana kesejahteraan rakyat Ciamis tahun 2025. Nah, untuk mengukur kesejahteraan rakyat kan sudah ada parameternya, yaitu memakai indeks pembangunan manusia ya, atau IPM. Karena IPM itu kan bicara 3 kebutuhan dasar masyarakat yang pokok. Ada kesehatan, ada pendidikan, ada hidup layak. Nah, dari realitas IPM yang ada, maka kita harus mengakui memang ada peningkatan IPM ya, Ciamis ini. Cuman masalahnya peningkatannya kan tidak terlalu signifikan gitu ya. Dan yang sangat disayangkan, target-target dari dimensi pendidikan dalam IPM itu tidak tercapai. Misalnya harapan lama sekolah, rata lama sekolah memang naik tapi tidak mencapai target yang ditentukan. Nah, tentu ini harus menjadi evaluasi bagi Bapak Bupati dan seluruh top leader Ciamis gitu, Kang Heri. Nah, saya sebenarnya sudah prediksi bahwa tahun 2025 itu tidak akan ada perubahan signifikan. Karena apa? Karena memang kita lihat perubahan itu kan lahir dari tindakan ya, tindakan besar. Tindakan besar itu lahir dari pikiran besar. Nah, saya lihat tidak ada pikiran-pikiran besar terkait dengan bagaimana mengakselerasi kesejahteraan rakyat dalam wujud 3 dimensi itu, kesehatan, pendidikan maupun hidup layak. Bahkan untuk indikator makro lainnya itu pengangguran meningkat kan. Ya, pengangguran ini meningkat ya, di atas 4%. Nah, ini tentu harus dipertanyakan. Saya bangga dengan Ciamis mendapat banyak penghargaan. Tapi apa korelasinya ya dengan kesejahteraan rakyat secara umum? Termasuk tadi ya, tingginya atau naiknya tingkat pengangguran terbuka gitu Kang Heri. Bagaimana peran fungsi strategis Bupati dalam hari ini kepemimpinan Bupati Herdiat di tahun 2025? Ya, 20 Februari itu kan kalau nggak salah dilantiknya ya. Sekarang udah mencapai setahun, nanti Februari 2026. Di awal-awal kan terjadi polemik bagaimana kekosongan Wabub ya, sehingga sampai sekarang itu tidak ada pengisian kekosongan jabatan Wabub. Tentu ini mempengaruhi kerja-kerja yang dilakukan oleh Bupati. Dan saya lihat mohon maaf gitu ya, Pak Bupati cenderung kegiatannya didominasi oleh seremoni gitu Kang Heri. Menghadiri acara A, menghadiri acara B, pembukaan acara A, pembukaan acara B gitu ya. Tentu ini karena tadi tidak ada wakil yang menggantikan beliau gitu ya, sehingga rentang kendali terhadap pelaksanaan visi misi beliau ya itu menjadi kurang menurut saya. Karena kalau beliau selalu menggemor-gemorkan ini PAD bocor, itu kan harus pakai rentang kendali ya. Ternyata kenyataan di lapangan kan tetap saja banyak parkir yang tidak pakai karcis. Kemudian pemanfaatan mes Pemda juga tidak kunjung dimulai gitu ya.
itu kemudian terkait BUMD misalnya, bagaimana perkembangan BUMD Galuh Perdana sekarang yang digadang-gadang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga memberikan kontribusi PAD, ya kan tidak ada hal yang signifikan. Menurut saya Pak Bupati harus mulai untuk masuk ke wilayah-wilayah strategis dan jangan berkutat di kegiatan-kegiatan seremonial gitu. Oleh karena itu ya saya melihat wakil bupati ini kan partai itu sebenarnya ada jalan ya, entah itu JR ke MK atau minta fatwa ke MK, tapi kan saya lihat pemikiran teman-teman partai itu lebih ke sifatnya politis gitu ya, bagaimana persiapan kontestasi di pilkada berikutnya dengan tidak adanya Wabub itu kan lebih menguntungkan gitu ya, karena tidak ada kompetitor. Sementara kalau kita lihat kemaslahatannya adanya Wabub itu ya dengan kondisi sekarang memang diperlukan ya. Oleh karena itu insya Allah di 2006 ini karena ya partai seakan-akan diam, kita akan menginisiasi untuk melakukan upaya-upaya agar pengisian Wabub ini segera dilakukan gitu ya. Begitu Kang Heri. Kalau capaian RPJMD khususnya RPJMD di 2025 bisnis prog sejauh mana? Ya, ya tadi kan sudah dikatakan di awal bahwa RPJMD 2025-2009 itu kan visinya sinergi mewujudkan Ciamis maju berkelanjutan gitu ya. Nah sayangnya jadi 2025 itu fiskal kita pendapatan daerah turun ya, hanya 2,5 triliun ya. Tahun-tahun sebelumnya kan 26, 27, 28 akibat pengurangan dana transfer ya. Tentu ini akan berpengaruh kepada pemenuhan target-target pembangunan ya. Walaupun PAD sendiri kan ada kenaikan, tapi lagi-lagi tidak signifikan dan didominasi oleh retribusi kesehatan yang masuk ke BLUD itu kan tidak bisa dipergunakan untuk yang lain. Yang dikelola itu dari 379 PAD itu 173 miliar ya, yang di luar BLUD itu yang bisa dikelola gitu loh. Kalau BLUD kan masuk lagi ya ke BLUD sendiri gitu. Nah tentu dengan pencapaian ada perubahan IPM juga menurut saya sudah alhamdulillah ya, apresiasi lah untuk SKPD. Cuman tetap aja ada catatannya, misalnya tadi kita kan punya target di 2045 itu rata lama sekolah 12 tahun. Nah sekarang target yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan kan tidak tercapai, HLS juga tidak tercapai. Itu harus menjadi catatan penting dan digenjot untuk tahun berikutnya gitu Kang Heri, begitu. Kondisi moneter ya, fiskal 2025 berat, 2026 juga berat. Sejauh mana tantangan Kabupaten Ciamis di tahun 2025? Ya, untuk eksternal Kang Heri, itu kan kondisi global tidak menentu ya sekarang. Misalnya Rusia Ukraina belum selesai ya, kemudian di beberapa negara juga timbul gejolak gitulah. Ini dunia, kondisi dunia unpredictable gitu. Oleh karena itu ya, seiring dengan dibentuknya riset inovasi daerah yang bergabung dengan Bapeda, saya berharap gitu ya, ada tantangan buat Baperinda, sekarang Baperinda ya namanya. Karena tugas ilmu itu kan memprediksi gitu ya. Nah dengan adanya diperkuat sekarang Baperinda ya, Baperinda itu harapannya bisa memprediksi bagaimana kemungkinan yang terjadi di 2026 dan selanjutnya, sehingga kebijakan yang diambil akan lebih akurat gitu ya. Yang kedua, tantangannya bahwa kembali lagi dengan
semakin menurunnya dana transfer dari pusat, maka kemandirian fiskal menjadi tantangan. Pak Bupati harus fokus ke sana. Ya, bagaimana menggali pendapatan asli daerah tentu harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Pajak retribusi itu berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Saya berharap ada pemanfaatan aset daerah sebagai alternatif untuk menggenjot pendapatan asli daerah, jangan bertumpu kepada pungutan dari masyarakat gitu. Kemudian terakhir Kang Heri, di tingkat masyarakat sendiri tantangannya kita kan tahu ada masalah ketahanan keluarga tahun 2025 kemarin dengan adanya beberapa kasus bunuh diri gitu ya. Ini juga harus menjadi tantangan ke depan, bagaimana menguatkan ketahanan keluarga ya. Kemudian ada juga fenomena kekerasan seksual ya di kalangan masyarakat kita. Itu juga harus menjadi tantangan kita semua agar bisa dicari solusinya dan tidak terulang lagi di tahun 2026 begitu. Nah, ini terima kasih. Oke.